Yesus. Boleh sambil melambaikan tangannya, shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah doa puasa kita pagi hari ini. Biarlah sama-sama kita menyatukan hati kita datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau katakan bahwa kebaikan Tuhan tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami rindu nama Tuhan disenangkan di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kebaikan-Mu tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap mau mengecap dan melihat karya tangan-Mu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau menyertai setiap langkah kami sampai hari ini ya Tuhan. Engkau menuntun memimpin setiap hidup kami. Masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib. Dan kami terus Bapa memuji dan menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji. Inilah persembahan syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hari ini segala yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu. Bapa dan Rajaku, ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu.
musik saja. Mari kita sembah Dia. Tuhan kami sembah, ya Allah.
Di tempat ini kami mempersembahkan korban kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, oh shandarala baba 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 baba. Oh ralabata karala bala 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 bala. Shandarala bo, shandarala bo. Yarala bala 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 bala. Oh ralabata karala bat shandarala baba 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 baba. Oh ralabaya ralabaya ralabala bala 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 bala. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Mari semua kita berbahasa roh saudara. Oh shandaralabo Jesus. Shandaralabo. Hiaralabo shandaralabo. Hiaralabo shekenaralabo.
Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless
is the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu hati berdoa. Biarlah Tuhan betah tinggal di tempat ini. Biarlah melalui tempat ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan Yesus, Engkau betah tinggal di tempat ini. Engkau yang meradiasi seluruh tempat ini. Pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Semua kerajaan kegelapan menyingkir, segala bentuk setan, kuasa-kuasa okultisme, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, penguasa, pemerintah-pemerintah menyingkir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan betah tinggal di tempat ini. Berapa syadaka, hanya Engkau saja yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disembah, Engkau yang dipuji-puji ya Tuhan. Melalui hadirat-Mu ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat-berkat surgawi yang dilepaskan melalui tempat ini. Tempat ini menjadi rumah doa segala bangsa. Rumahku harus penuh. Aliran air kehidupan mengalir ke cabang-cabang. Cabang-cabang penuh kemuliaan Tuhan. Semua cabang-cabang menuai jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti firman-Mu berkata, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena itulah yang akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau yang sampaikan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu ini. Dan kami boleh memiliki hati yang lembut ya Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu. Dan kami boleh lakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Dan juga shalom bagi jemaat Tuhan dan para pemirsa yang ada di rumah-rumah. Persiapkan anggur perjamuan kita dan roti, karena setelah ini kita akan bersama-sama untuk melakukan perjamuan kudus. Saudara, saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya.
dari Markus pasal 4 ayat yang ke-29. Markus pasal 4 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, saya diberi impresi adalah sukacita penuaian. Sejak gembala pembina kita mendapatkan firman rema ini, saudara, saya itu setiap hari itu doa ya, Tuhan apa yang harus kami kerjakan dalam penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. The last harvest, saudara. Jadi hari-hari ini kita sedang memasuki the last harvest. Penuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Nah saudara, penuaian itu ada dua macam. Yang pertama namanya natural harvest, yaitu penuaian yang direncanakan atau yang kita usahakan dengan cara kerja rajin, saudara. Tapi yang kedua adalah supranatural harvest, yaitu penuaian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan kita sedang menunggu-nunggu yang namanya supranatural harvest, penuaian yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui apa? Lawatan gelombang Roh Kudus yang besar, Pentakosta yang ketiga. Kita percaya saudara bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan natural harvest buat gereja kita. Apa buktinya? Buktinya cabang-cabang terus semakin berkembang. Kita juga semakin berkembang. Apa buktinya? Setiap bulan kita itu membaptis orang-orang yang rela untuk dibaptis, saudara. Itu adalah indikator-indikator dari natural harvest. Tapi sebentar lagi Tuhan akan memberikan supranatural harvest. Nah saudara, waktu saya berdoa, Tuhan itu berikan impresi sukacita penuaian. Sekali lagi, bahwa penuaian jiwa-jiwa identik dengan peperangan rohani. Sebab itu dalam penuaian jiwa jangan sampai kita berduka cita. Harus bersuka cita. Saudara, ini sebuah tekanan dalam hati saya. Anakku, perhatikan. Perhatikan orang percaya, perhatikan jemaatku kata Tuhan. Mereka banyak mengalami duka cita. Duka cita karena pandemi COVID-19. Banyak keluarga mereka yang meninggalkan terlebih dahulu mereka. Dampaknya juga terhadap usahanya yang bangkrut, yang menurun. Banyak juga yang putus pekerjaan. Banyak juga pernikahan mereka berantakan. Saudara, itu semua peristiwa duka cita. Bagaimana kita mau menuai dengan duka cita di hati? Ini dilemparkan pertanyaan itu kepada saya. Anakku, bagaimana kamu itu mau menuai sementara kamu berduka cita? Saudara tangkap sesuatu di sini. Penuaian itu harus kita responi dengan sukacita. Harus dengan sukacita. Nah, nanti kita akan melihat beberapa respon untuk kita masuk ke dalam musim menuai ini, saudara. Nah, ingat, penuaian jiwa-jiwa kita tidak dapat lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena yang kita nanti-nantikan sekarang ini adalah supranatural harvest yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan gelombangnya yang dahsyat. Kita tidak dapat melakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus yang dapat melakukan ini semuanya, saudara. Oleh sebab itu, respon kita yang pertama adalah bersuka cita. Mari bersama dengan saya katakan, bersuka cita. Saudara, tiba-tiba itu saya dibawa kepada satu gambar besarnya begini. Kamu perhatikan,
ketika Roh Kudus aku curahkan, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng beserta dengan orang-orang percaya yang jumlahnya 120 orang. Kemudian tiba-tiba turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta, tepat. Saudara, ada apa dengan hari Pentakosta pada waktu itu? Alkitab mencatat bahwa orang-orang Yahudi dari semua yang ada di bangsa-bangsa itu berkumpul di Yerusalem. Apa yang mereka kerjakan, saudara? Mereka itu bersuka cita karena panen dari raya yang besar. Ada 7 jenis panen pada waktu itu. Salah satunya adalah gandum, saudara. Di situ mereka bersuka cita. Dan banyak orang-orang Yahudi dari berbagai bangsa itu berkumpul di Yerusalem, saudara. Dan pada waktu itu dicurahkanlah Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Panen raya harus diresponi dengan bersuka cita. Dan gambaran daripada panen raya secara fisik, gandum, jelai, dan lain sebagainya, saudara, itu juga diwujudkan secara jiwa-jiwa. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi, saudara? Petrus berkhotbah, dampaknya 3.000 orang bertobat dan mereka itu dibaptis. Artinya apa? Respon sukacita itu menjalar kemana-mana, saudara. Artinya pencurahan Roh Kudus mengakibatkan kepenuhan Roh Kudus, mengakibatkan juga sukacita. Jadi kalau saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita bersukacita. Saya mulai lagi, duka cita tidak pernah bisa kita menuai. Hanya dengan sukacita kita dapat menuai, saudara. Kenapa? Karena di balik daripada penuaian itu ada peperangan rohani. Ingat itu, saudara, penuaian identik dengan peperangan rohani. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu sebabnya jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis. Gunakan semua perlengkapan senjata Allah. Minta hikmat Tuhan untuk memimpin kita di dalam peperangan. Strategi-strategi peperangan. Saudara, mungkin dulu strategi peperangannya ada. Tapi sekarang strategi peperangannya juga berbeda. Karena goncangannya juga berbeda. Yang dilawan itu iblis tetapi dengan menggunakan strategi yang berbeda. Jadi responnya ini, saudara, adalah bersukacita. Seperti orang-orang Yahudi yang bersukacita merayakan panen raya, saudara. Demikianlah kita pada waktu memasuki musim tuaian sudah tiba adalah dengan bersukacita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya ketika kita memiliki roh sukacita, itu akan membuat saudara dan saya itu tambah bersemangat, tambah bersemangat, tambah bersemangat. Saya merasakan bertambah usia, saya bertambah semangat, saudara. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, tambah semangat saya, saudara. Itu sebabnya, saudara, di bayangan saya ini ke depannya, ini tuaian jiwa yang begitu besarnya akan terjadi, saudara. Walaupun fakta-faktanya masih ada natural harvest. Artinya natural harvest itu mungkin bisa saja seminggu ada tambahan 2 jiwa, ada tambahan 4 jiwa. Itu kan natural harvest, saudara. Tapi ketika supranatural harvest terjadi, saudara dan saya akan kelabakan, saudara. Contohnya saja ya, kalau tiba-tiba dalam 1 minggu, saudara ya, sekali kebaktian, ini penuh semua
kursi ini, bagaimana? Saudara siap? Halo? Kelabakan. Sekarang aja asar kolektannya sudah mulai kelabakan. Ya, harus ada tambahan asar kolektan lagi, saudara. Harus ada tambahan pelayan lagi. Kalau setiap minggu ketika ditantang, siapa yang siap dibaptis? Tiba-tiba ada 100 orang yang mengangkat tangan setiap minggu, saudara. Siap enggak setiap minggu untuk kita baptis, saudara? Siap ya? Karena apa? Sukacita. Tapi kalau kita ngedumel, baptis lagi 100 orang. Gak ada penuaian, saudara. Mengeluh, ngedumel, saudara menggerutu. Melayani lagi, saudara. Kenapa? Karena penuaian itu identik dengan repot. Yuk ngomong sama-sama dengan saya apa? Repot, saudara. Saudara harus siap-siap untuk direpoti. Siap-siap direpoti. Jadi kalau enggak mau repot jangan menuai. Menuai itu sama dengan repot, saudara. Repot membaptis, repot mengajar, repot konseling, repot kunjungan. Semuanya repot. Jadi kita kalau tidak mau repot, enggak usah menyebut kata penuaian. Tapi saya katakan Tuhan, saya mau repot. Siapa yang mau repot di tempat ini, saudara? Siap direpoti, siap kita menuai dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Kita mesti harus mempersiapkan mental kita. Karena kalau tiba-tiba datangnya, saudara, setiap kali ibadah penuh, 4 kali penuh, maka pasti saya akan buka 2 kali ibadah lagi, saudara. Artinya ada 6 kali. 6 kali penuh, saya akan buka lagi di tempat yang lain, saudara. Dan saya percaya itu juga ada di cabang-cabang. Ketika Roh Kudus melawat, saudara, sekali kebaktian mungkin 70 kursi penuh semuanya. Buka 2 kali, penuh lagi, saudara. Buka 3 kali, penuh lagi. Artinya kita siap repot, saudara. Tapi karena ada sukacita, gak terasa. Saudara kalau bekerja dengan sukacita, capeknya gak terasa. Tapi kalau kita bekerja dengan menggerutu, mengeluh, saudara, aduh repot kali. Saudara pulang-pulang tubuh lemas, letih, lesu, berbeban berat, saudara. Coba aja, betul enggak, saudara? Repot, siap-siap repot. Setiap hari harus kunjungan, setiap hari harus konseling, setiap hari harus mengajar. Karena kom tidak bisa lagi dibuka hanya seminggu sekali. Setiap hari ada kom, setiap hari ada kul, setiap hari kemungkinan juga akan ada ibadah raya, saudara. Dari ibadah anak, remaja, pemuda, wanita, bapak-bapak, apalagi lansia, tiap hari ada ibadahnya. Tiap hari ada kul. Sehingga digenapi firman Tuhan. Setiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu terjadi. Tapi ujung-ujungnya siap repot. Saya katakan Tuhan, aku siap direpoti. Asal rohmu ada pada aku. Penuh aku dengan Roh Kudus sehingga aku mengerjakan dengan sukacita. Kalau saudara sudah mulai kehilangan sukacita, minta sama Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi aku dengan roh sukacita itu. Karena itu yang membuat saudara dan saya sanggup mengerjakannya. Coba bisa bayangkan enggak di tengah-tengah penuaian kita berduka cita. Cobalah saudara. Di tengah-tengah berkat yang melimpah, saudara mengeluh. Mengeluh bukan karena enggak punya uang, saudara. Banyak kali kerjaan yang kita harus lakukan. Sebenarnya pekerjaan itu akan menghasilkan uang. Tapi kita sudah mengeluh di depan, saudara. Karena pekerjaannya sudah bertumpuk-tumpuk gitu, saudara. Uangnya belum nampak, penghasilannya belum nampak. Itu yang membuat kita kendor, saudara. Benar firman Tuhan, kalau kamu tawar hati pada waktu kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Itu benar, saudara.
Jadi di tengah-tengah penuaian itu kita harus bersuka cita. Tapi yang kedua saya dapati saudara, minta pemulihan dari Tuhan. Waktu saya dapat minta pemulihan dari Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Saya bilang, Tuhan kenapa di tengah-tengah penuaian ini kami minta pemulihan? Karena kalian banyak yang belum dipulihkan. Karena kalian tidak sempurna dalam pemulihan. Belum 100% untuk dipulihkan. Itu sebabnya perlu minta pemulihan. Saudara, logikanya sederhana. Bagaimana kita memulihkan orang lain kalau diri kita belum dipulihkan? Itu sederhananya. Itu sebabnya kalau kita banyak penyakitnya belum dipulihkan, ketika penuaian itu datang tiba-tiba sangat banyak, maka kecenderungannya kita mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena sakit penyakitnya masih ada di dalam tubuh ini dan banyak. Misalnya, saudara masih ada sakit bengek gitu saudara. Tapi pekerjaan Tuhan itu sudah bertumpuk-tumpuk. Kita pasti ngomong gini, Tuhan lihatlah aku lagi bengek. Lihatlah aku lagi demam tinggi. Lihatlah aku lagi batuk-batuk. Bagaimana aku batuk-batuk mau membaptis. Bagaimana aku ini batuk-batuk mau mengajar. Itu sebabnya kita perlu dipulihkan. Supaya kita mudah untuk memulihkan orang lain. Nah, Mazmur 126 dimulai ayat yang pertama. Nah, ini luar biasa saudara konfirmasinya. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan tubuh, jiwa, roh kita, keadaannya seperti apa saudara? Orang-orang yang bermimpi. Saya mendapati apa yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah terlintas di dalam pikiran kita saudara. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Gak pernah bermimpi saudara. Tiba-tiba begitu banyaknya orang-orang datang kepada Tuhan. Enggak pernah bermimpi. Tiba-tiba saudara dipromosikan. Enggak pernah bermimpi pekerjaan kita dilipat gandakan oleh Tuhan. Enggak pernah bermimpi Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar bagi kita. Enggak pernah mimpi. Tapi kuncinya pemulihan Sion. Sion sama dengan Yerusalem, saudara. Kalau saya boleh gambarkan, adalah diri kita sendiri. Pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, gereja kita, masyarakat di sekitar kita, sampai bangsa kita. Kalau proses pemulihan itu terjadi, maka ayat yang kedua sampai ayat yang keenam, inilah yang terjadi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara tahu tanah Negeb? Tanah Negeb itu adalah tanah yang tandus, tanah yang banyak yang mati, tanah mati saudara ya. Kemudian apalagi orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mungkin hari-hari ini atau sebelumnya kita terus menabur doa, menabur kerja, menabur uang. Hari-hari ini saudara, mencucurkan air mata masih ada, tapi menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya berdoa firman Tuhan ini terjadi dalam diri kita, diri saudara, diri saya.
Pemulihan pribadi terjadi, pemulihan keluarga, pemulihan terhadap keluarga besar kita, pekerjaan, pelayanan terjadi, saudara. Kuncinya itu pemulihan dulu. Karena waktu kita dipulihkan, maka kita dapat memulihkan orang lain. Sebab itu saudara, mari mulai persiapkan, mulai bulan-bulan ini kah atau bulan depan selambat-lambatnya HMC siap untuk kita laksanakan lagi saudara. HMC harus segera digulirkan saudara. Kita mesti jemput bola. Aduh repot HMC. Memang penuaian itu identik dengan apa saudara? Repot. Kalau tidak mau repot, tidak usah menuai. Repot menuai itu saudara. HMC lah saudara, ngajarlah, inilah semuanya saudara. Kenapa saya sharing ini? Supaya ini kita dulu, saya kan, kamu siap repot gede? Siap. Anggota kul kita, kamu siap repot kalau menuai? Siap. Teman-teman yang lain, kamu siap repot kalau menuai? Siap. Itu menjalarnya tuh begitu, jangan dipendam sendiri aja. Kenapa? Mungkin timbang-timbang. Repot, enggak usah lah. Saudara nangkap sampai di situ saudara. Jadi saya persiapkan hati kita semuanya. Nah jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Keadaan murid Tuhan Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus itu pulih. Walaupun penampakan Tuhan Yesus pada waktu itu cukup memulihkan keadaan para murid, tapi belum tuntas. Kapan tuntasnya pemulihan para murid? Setelah Roh Kudus dicurahkan. Apa buktinya murid-murid Tuhan Yesus itu tuntas di dalam pemulihannya saudara? Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mulai bergerak saudara. Bergerak apa? Dia mulai menginjil saudara. Tapi ada banyak jemaat pada waktu itu yang belum dipulihkan secara tuntas. Tuhan berikan kesempatan aniaya datang. Saudara, aniaya adalah alat yang cukup efektif membuat orang bergerak untuk menginjil. Jangan sampai aniaya datang baru kita menginjil. Sebelum datang aniaya, kita sudah menginjil lebih dulu. Mau pilih mana? Menginjil sekarang atau aniaya datang dulu? Gak usah lah ya. Kita pilih yang pertama ya, menginjil dulu. Walaupun aniaya tetap akan datang, saudara. Saudara, dan apa yang terjadi ketika kita dipulihkan? Sukacita penuaian. Tuhan melakukan perkara yang besar dan penuaian itu sendiri terjadi, saudara. Tapi kuncinya pemulihan. Makanya saya dapat begini, HMC harus jalan. Biblical counseling harus jalan. Kenapa? Karena banyak orang yang perlu dipulihkan. Amin. Amin. Banyak orang bertobat. Bu, saya mau konseling. Terus bingung kan? Tunggu dulu, Pak Gedenya belum datang. Kita semua dapat mengkonselingi. Itu sebabnya dalam ibadah, tempat ibadah ini kita siapkan tempat konseling. Supaya ketika ada yang konseling, di sanalah tempatnya. Saudara ada menangkap sesuatu kali ini saudara? Nah, jadi yang kedua Tuhan kasih adalah minta pemulihan. Dan ini terus menerus kita minta saudara ya. Karena perkara-perkara di dunia ini kadangkala membuat kita luka lagi saudara. Makanya kita perlu minta pemulihan terus menerus. Yang ketiga saudara, bertobat dan mencari Tuhan. Di Yoel pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara, untuk mengalami pemulihan dasarnya adalah bertobat. Pemulihan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak bertobat.
bagaimana Tuhan memulihkan kita kalau kita tidak tahu apa salahnya kita? Nah ini kan repot saudara. Sama dengan ketika kita membuat HMC, tantangannya apa? Saya nggak apa-apa Ibu Rona, saya nggak sakit apa-apa. Bagaimana nggak sakit? Orang tiap hari di rumahnya piring terbang, sapu terbang, garpu terbang dengan suaminya. Itu kan menunjukkan atau indikator sudah sakit saudara. Tapi dia selalu bilang, saya nggak sakit. Saudara, orang yang sakit jiwa itu tidak pernah mengaku dia dirinya apa? Sakit. Coba aja pergi ke rumah sakit jiwa. Malah kita yang dibilang sakit saudara. Iya. Kalau kita bilang kamu sakit ya? Enggak. Orang sakit jiwa itu enggak sadar dirinya apa? Sakit. Itu sebabnya HMC tidak sekedar pengumuman. Tetapi melalui hubungan di kul-kul. Karena gembala kul yang tahu anggotanya sakit atau sehat. Tapi kalau melalui pengumuman, enggak ada yang daftar. Saudara tahu strateginya itu? Kalau kita sekedar publikasi pengumuman, enggak ada yang daftar. Karena orang sakit jiwa tidak akan pernah mengaku dirinya apa? Sakit jiwa. Enggak ada, Pak saya sakit jiwa. Mana ada yang mengaku gitu saudara. Tapi gembala kul dia tahu persis siapa anggotanya yang sakit. Itulah yang didaftarkan. Gembala-gembala kul harus action. Mendaftarkan anggota-anggotanya yang ada indikator sakit. Sakit jiwa kah? Sakit roh kah? Sakit tubuh kah? Ya saudara, itu yang perlu saudara. Jadi bertobat dan mencari Tuhan. Saudara perhatikan ya. Di ayat 12 saya bacakan. Saya tidak semuanya saya bacakan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh dan seterusnya. Ini inti daripada pembahasannya adalah bertobat dan mencari Tuhan. Karena banyak orang bertobat tidak mencari Tuhan. Apa buktinya saudara? Orang hanya pingin sembuh. 10 orang kusta datang kepada Yesus, setelah disembuhkan hanya 1 yang ikut Yesus, yang 9-nya hilang. Kondisi jemaat itu modelnya begitu saudara. Waktu dia butuh Tuhan Yesus, dia mencari Tuhan. Begitu disembuhkan, begitu dipulihkan, hilang. Supaya tidak hilang itu bagaimana caranya? Dimuridkan. Pintu di depan terbuka lebar, pintu di belakang kita tutup rapat-rapat dengan komunitas murid dan pemuritan saudara. Itu sebabnya saya mendorong setiap kita masuk dalam komunitas murid dan memuridkan. Coba tanya dengan diri sendiri, aku udah masuk komunitas murid dah ya? Aku sudah memuridkan dah ya? Kalau belum, keluar dari tempat ini, kita memuridkan saudara. Saudara, saya dapat yang seperti ini. Saya bilang, Tuhan ini cukup keras, saya bilang. Memang begitu, karena peperangan rohani itu kan bukan cukup keras, sangat keras. Bisa-bisa peluru berdesing di sebelah kanan kiri kita. Bisa-bisa kalau kita tidak mengerti caranya berperang, bisa kena peluru juga. Oleh sebab itu persiapkan diri di dalam peperangan rohani ini. 1 adalah kita bersuka cita. 2 minta pemulihan dari Tuhan. 3 kita bertobat dan mencari Tuhan saudara. Saya percaya hari ini Tuhan terus menuntun kita saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Engkau yang terus menuntun kami dalam tuntunan Tuhan ini ya Bapa. Kami sedang memasuki masa tuaian yang terbesar dan yang terakhir di akhir zaman. Dan Tuhan memberikan kami tuntunan ya Bapa, agar kami bersuka cita. Di tengah-tengah penuaian yang besar kami tetap bersuka cita. Di tengah-tengah peperangan rohani yang hebat kami tetap bersuka cita.
Terima kasih Bapa di surga. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat yang di rumah-rumah juga siapkan roti dan anggur kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan-Mu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan. Mari kita yang sudah dapat roti, mari bangkit berdiri bersama-sama. Sampai generasi ku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan. Mari kita yang sudah mendapatkan roti dan anggur, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, biarlah kita hampiri Tuhan, kita mohon ampun apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati-Mu, kami mohon ampun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Engkau membawa kami masuk dalam tuaian yang besar. Musim menuai sudah tiba. Terima kasih Bapa. Sekarang kami perlu pengurapan dari Tuhan, agar setiap kami Engkau berdayakan secara maksimal. Jemaat yang ada di rumah-rumah, pemirsa yang ada di rumah-rumah, minta kepada Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk diberdayakan oleh Roh Kudus. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, berdayakan setiap kami, penuhi setiap kami, penuhi.
Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan dan kami memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan kami bawa persembahan kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan Tuhan dalam rumah, kemuliaan Tuhan dalam rumah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat yang limpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin.